Para pecinta Magnum eceran, siap untuk kelanjutan kisah seru Xiaoyan. Nah, di episode sebelumnya, Xiaoyan kita ini lagi semangat-semangatnya mau menuju jurang maut misterius. Katanya sih, di sana ada sekte asal mula klon keabadian. Penasaran banget kan? Kenapa Xiaoyan pengen banget nemuin sekte Ming ini? Wah, Xiaoyan pasti pengen banget tahu lebih banyak tentang asal-usulnya. Sementara itu, di tempat yang jauh, di dalam istana para pemburu dewa yang megah dan misterius, sebuah intrik terungkap yang akan mengubah segalanya. Di sana, pemimpin para pemburu dewa, seorang pria yang wajahnya memiliki kemiripan yang mencengangkan dengan Xiaoyan, berdiri dengan angkuh. Di sisinya, berdiri seorang wanita yang tak kalah mempesona, dengan kecantikan yang memikat seperti Medusa. Mereka berdua telah mengetahui keberadaan Xiaoyan, sang penyusup dari alam semesta lain. Informasi itu bagaikan petir yang menyambar di tengah malam, membangkitkan rasa penasaran dan kewaspadaan mereka. Xiaoyan dari alam semesta lain, gumam pemimpin pemburu dewa dengan suara yang dalam dan penuh perhitungan. Keberadaannya di dunia ini bisa jadi ancaman atau kesempatan. Kita harus mencari tahu apa tujuannya. Dengan tatapan dingin yang menusuk, ia memberikan perintah kepada para pasukannya yang setia. Cari dan tangkap Xiaoyan, bawa dia kepadaku. Di tengah perjalanan yang penuh teka-teki, Xiaoyan malah ketahuan sama para pemburu dewa. Mereka ternyata udah nyium gelagat Xiaoyan yang mau ke jurang maut. Wah! Xiaoyan harus hati-hati banget sekarang, melihat banyaknya para pengejar. Xiaoyan memutuskan untuk melakukan kultivasi. Ia mulai menyerap energi yang berlimpah di bintang tiangan, memfokuskan diri untuk meningkatkan kekuatan klon keabadiannya. Namun, Xiaoyan tidak berhenti di situ. Ia tahu bahwa potensi terbesar dari bintang tiangan terletak di intinya. Dengan tekad membara, ia menuju ke pusat bumi, tempat lahar lava mendidih dan energi purba mengalir deras. Di sana, di tengah panas yang membakar dan tekanan yang menghancurkan, Xiaoyan memulai kultivasi yang sesungguhnya. Ia menyerap energi dari planet itu, mendorong batas kemampuannya hingga titik tertinggi. Setelah berbulan-bulan berlalu, di kedalaman inti bintang super tiangan, sebuah sosok bermeditasi dalam keheningan yang memekakkan telinga. Tiba-tiba, matanya terbuka, memancarkan tatapan dingin yang menusuk jiwa. Seseorang berani mencuri kekuatan bintang dari bintang super tiangan, gumamnya dengan nada mengancam. Amarah membara dalam dirinya, ia bangkit, dan aura dahsyat meledak dari tubuhnya, diikuti oleh cahaya keemasan yang menyilaukan, membelah kegelapan abadi. Sosok itu adalah Wu Zhan, penguasa bintang super tiangan. Berkat energi keabadian yang terkandung dalam bintang ini, ia telah mencapai tingkat keabadian. Namun, dengan kekuatan itu datang tanggung jawab yang berat, melindungi bintang dari segala ancaman. Jika bintang super tiangan hancur, maka keabadiannya pun akan lenyap. Dengan amarah yang tak terkendali, Wu Zhan melesat keluar dari inti bintang, muncul di atas sebuah kota metropolitan yang ramai. Semua orang di bawah menatapnya dengan kagum dan hormat. Mereka mengenali sosok agung ini dan berseru serempak, "Selamat atas kedatanganmu, Tuan Wu Zhan." Namun, Wu Zhan tidak mempedulikan pujian itu. Dengan suara menggelegar, ia memerintahkan semua petarung terkuat di atas tingkat dogat bintang 8 untuk segera berkumpul. Dalam sekejap, belasan garis cahaya melesat ke arahnya, dan lebih dari 10 sosok melayang di udara. Mereka adalah para dogat bintang 8 dan para ahli formasi. Semuanya berada di bawah komando Wu Zhan. Kekuatan gabungan mereka sangat menakutkan. Aku harus tahu siapa yang telah mencuri lebih dari separuh kekuatan bintang dari bintang super tiangan, raung Wu Zhan dengan amarah yang membara. Kita harus membunuhnya, merebut kembali kekuatan bintang, dan melindungi rumah kita. Para dogat di sekitarnya saling bertukar pandang. Mata mereka memancarkan niat membunuh yang sama. Tanpa menunggu lebih lama, Wu Zhan memimpin mereka menuju inti bintang super tiangan. Mereka menerobos kerak bumi dengan kekuatan yang tak tertandingi, menuju jantung bintang yang penuh bahaya. Pada saat yang sama, para pemburu dewa yang berada di bintang super tiangan juga merasakan keanehan ini. Di kedalaman inti bintang super tiangan, terdapat sebuah bola api raksasa yang memancarkan cahaya biru muda yang menyilaukan. Suhu nyala api itu mencapai ratusan juta derajat, terlalu panas untuk didekati oleh makhluk dengan kekuatan fisik biasa. Bola biru muda itulah jantung dari bintang super tiangan. Di dekat jantung bintang, terlihat sebuah titik emas kecil dari kejauhan. Aura yang kuat dan tak henti-hentinya mengalir dari bola api biru, menembus dan diserap oleh sosok emas tersebut. Sosok itu tidak lain adalah klon dewa asli milik Xiaoyan, yang sedang dalam proses menyerap kekuatan bintang yang sangat besar. Setelah berbulan-bulan menyerap energi, sebuah tanda bintang samar-samar mulai terbentuk di antara alis klon dewa asli. Mungkinkah klon dewa asli ini sudah mencapai tingkat bintang 1 keabadian? Gumam Xiaoyan dalam benaknya.
Ia ingat informasi yang diperolehnya dari sisa-sisa jiwa klan. Kekuatan fisik klon dewa asli ditandai dengan bintang. Semakin banyak bintang yang dimiliki, semakin besar pula kekuatan fisiknya. Inilah alasan utama mengapa Xiao Yan datang ke bintang ini, untuk menyerap energinya dan meningkatkan kekuatan klonnya. Klon dewa asli bintang 1 ini seharusnya setara dengan petarung yang mampu bersaing dengan keabadian langkah kedua, pikir Xiao Yan. Jika itu benar, ketika ia mencapai bintang 9, kekuatannya akan menjadi tak terbayangkan. Ia mungkin mampu mengguncang keabadian langkah ke-9, atau bahkan lebih kuat lagi. Pemikiran ini memicu rasa penasaran dalam diri Xiao Yan. Apakah ada kekuatan yang berada di atas tingkat keabadian? Ia tersenyum pahit, menyadari bahwa ia tidak memiliki petunjuk apapun tentang hal itu. Mengenyampingkan pikiran itu, ia kembali menatap klon dewa aslinya. Setengah dari energinya sudah diserap, sebaiknya jangan terlalu serakah, gumam Xiao Yan, bersiap untuk pergi. Namun, pada saat yang sama, suara gemuruh mencapai telinganya, dan sekelompok sosok mendekat dari kejauhan. Kelompok itu dipimpin oleh Wu Zhan, penguasa bintang super tiangan. Para dogat ini terlindungi oleh kekuatan keabadian Wu Zhan. Tanpa perlindungan itu, panas yang terpancar dari inti bintang akan langsung menghancurkan mereka. Mata Wu Zhan langsung tertuju pada klon dewa asli, niat membunuh melonjak di matanya. Siapa yang berani mencuri kekuatan bintang dari bintang super tiangan? Tanyanya dengan suara menggelegar. Mendengar itu, Xiao Yan, yang mengendalikan klonnya, hanya menatap Wu Zhan dengan tenang dan tidak menjawab. Klon dewa asli tetap diam, tidak bergerak sedikit pun. Wu Zhan terdiam, sedikit waspada. Meskipun ia tidak merasakan fluktuasi aura apapun dari klon dewa asli, fakta bahwa sosok itu mampu berdiri dengan aman di inti bintang yang bersuhu ratusan juta derajat sudah cukup membuatnya terkejut. Melihat Wu Zhan tidak bereaksi, klon dewa asli memutuskan untuk pergi. Pengabaian ini membuat wajah Wu Zhan menegang. Ia segera bergerak, mencoba menghentikan klon dewa asli. Serahkan kekuatan bintang itu, jika tidak, semua makhluk di sini akan melawanmu sampai mati, ancam Wu Zhan. Mendengar itu, klon dewa asli berhenti dan menoleh kembali ke arah Wu Zhan. Suara dingin Xiao Yan keluar melalui klon dewa asli, bagaimana jika aku tidak ingin mengembalikannya? Mendengar jawaban itu, niat membunuh Wu Zhan tiba-tiba melonjak lebih kuat. Ia berkata, dilihat dari penampilanmu, sepertinya kau dari dunia lain. Kalau begitu, jangan coba-coba membuat masalah di alam Suanyin. Xiao Yan membalas dengan dingin, berhenti bicara omong kosong, jika kau ingin bertarung, maju saja. Mata Wu Zhan sedikit menyipit, ia akhirnya melangkah maju tanpa banyak kata, dan aura kental serta kuat seketika keluar dari tubuhnya. Saat sosoknya melesat, Wu Zhan berteriak, kalau begitu, terimalah kematian. Dalam sekejap mata, Wu Zhan telah muncul di hadapan Xiao Yan. Anak panah emas yang tak terhitung jumlahnya seketika mengembun di belakangnya. Anak panah itu langsung mengalir menuju Xiao Yan seperti hujan lebat. Setiap panah emas mengandung kekuatan abadi, bukti bahwa Wu Zhan mencurahkan seluruh kekuatannya dalam serangan ini. Klon dewa asli hanya sedikit mengangkat kelopak matanya, menatap serangan Wu Zhan. Xiao Yan, yang mengendalikan klon dewa asli, memutuskan untuk tidak menghindar sama sekali. Melihat itu, Wu Zhan mendengus dingin, jika kau berani menahan panah emasku, panah ini pasti akan menembus seluruh tubuhmu. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan fisikmu. Xiao Yan, yang mengendalikan klon dewa asli, hanya tersenyum. Ia segera bergerak, melesat langsung berhadapan dengan jutaan bulu panah emas yang meluncur ke arahnya. Mata Wu Zhan tiba-tiba menyusut ngeri. Ia melihat bulu panah emas yang tak terhitung jumlahnya menghantam tubuh Xiao Yan, namun sama sekali tidak menembusnya. Bulu-bulu panah itu seolah-olah menghantam tembok besi dan hancur dalam sekejap mata. Bahkan, tidak ada satupun goresan yang tertinggal di tubuh klon dewa asli. Klon dewa asli melintasi kehampaan dan dengan cepat mendekati Wu Zhan. Wu Zhan terkejut, menggertakkan gigi karena merasakan kengerian. Segel di tangannya berubah cepat, dan ia mengeluarkan teknik tingkat penciptaan, pembunuhan kutukan Jiu-Jiu. Kekuatan keabadian melonjak dari telapak tangannya, berubah menjadi sinar pedang cahaya kemasan yang mengalir langsung ke arah klon dewa asli. Xiao Yan mengepalkan tinjunya, menghadapi 9 lesatan cahaya, ia melepaskan beberapa pukulan perlahan, berhadapan dengan ke-9 cahaya itu, banyak benturan terjadi. Pada saat yang sama, Wu Zhan dipenuhi dengan keterkejutan, baru menyadari bahwa tidak ada jejak fluktuasi origin Qi di tubuh Xiao Yan. Wu Zhan mengerutkan kening dan bergumam, mungkinkah ini adalah tubuh keabadian yang legendaris? Wu Zhan hanya bisa melongo melihat tinju Xiao Yan yang menghancurkan serangannya satu persatu. Suara polos Xiao Yan keluar dari tubuh klon dewa asli. Kau menebaknya dengan benar, ujar Xiao Yan, sebagai hadiah, aku akan memberimu sebuah pukulan. Begitu kata-kata ini selesai,
Sebuah tinju yang sekilas tampak tidak memiliki banyak kekuatan tiba-tiba meledak, cahaya melonjak di tangan Wu Zhan, dan ia segera menciptakan lonceng Phoenix emas setinggi 100 meter. Wu Zhan berlindung di balik lonceng itu. Tinju Xiao Yan membentur lonceng, ledakan keras seketika terjadi, lonceng Phoenix emas bergetar hebat, sesaat kemudian, ledakan kembali terdengar dengan suara lonceng yang meletus dan memekakkan telinga, guncangan hebat menyapu seluruh tempat. Bersamaan dengan hancurnya lonceng, sosok Wu Zhan keluar dan segera memutuskan untuk mundur. Xiao Yan tidak mengejar Wu Zhan, ia berbicara dengan suara yang dalam. Aku hanya mengambil setengah dari kekuatan bintangmu, kau bukanlah tandinganku. Karena aku sudah mengambil kekuatan bintang, aku akan mengampuni hidupmu. Lagi pula, kekuatan bintang yang hilang akan pulih secara alami dalam waktu 10.000 tahun. Hal itu juga tidak akan memengaruhi makhluk hidup di sisi lain. Wu Zhan menstabilkan tubuhnya. Matanya gemetar ketika menatap Xiao Yan dengan tegas. Ia hanya bisa mengertakkan gigi. Wu Zhan tahu betul bahwa jika Xiao Yan ingin membunuhnya, satu pukulan saja sudah cukup. Namun, ia tidak ingin kehilangan muka sebagai penguasa bintang ini. Hilangnya separuh kekuatan bintang akan memengaruhi seluruh bintang dan bahkan kultivasi juga akan sangat berkurang. Balas Wu Zhan, hal ini tentu saja akan mengakibatkan bintang super tiangan benar-benar akan menurun. Mendengar Wu Zhan yang masih keras kepala, Xiao Yan memandangnya tanpa belas kasihan. Jika begitu masalahnya, dan kau tidak terima, kau bisa datang mengambil kembali kekuatan bintang dari tanganku, tantang Xiao Yan. Begitu kata-kata ini keluar, sosok Xiao Yan seketika berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, pada saat yang sama, sebuah suara muncul di kejauhan. Sebagai master dari bintang ini, tampaknya orang lain dapat dengan mudah mengambil setengah dari kekuatan bintang di tanganmu. Jika begitu, apakah kau layak mendapatkan posisi sebagai master dari bintang ini? Wu Zhan seketika berbalik dan melihat beberapa sosok yang baru saja muncul. Xiao Yan juga sedikit menoleh dan mengerutkan kening. Ia melihat sosok yang familiar. Dilihat dari pakaian mereka, sosok-sosok ini jelas adalah orang-orang dari Istana Pemburu Dewa. Wu Zhan tidak berbicara. Meskipun ia merasa sedikit tidak senang dengan perkataan sosok tersebut, ia menyadari kesenjangan kekuatan besar antara dirinya dan Xiao Yan. Wu Zhan merasakan secercah cahaya muncul di mata gelapnya. Ia berpikir, dengan kekuatan sosok yang baru saja muncul, sepertinya aku akan bisa mendapatkan bantuan untuk menghancurkan Xiao Yan. Wu Zhan akhirnya kembali menoleh ke arah Xiao Yan dan berteriak, tidak peduli dari manapun kau berasal, sebaiknya kau mengembalikan kekuatan bintang super tiangan kepadaku. Bersamaan dengan teriakan Wu Zhan, sosok-sosok dari Istana Pemburu Dewa segera mendekat. Xiao Yan mengangkat sedikit matanya, menatap ke arah para pemburu dewa. Pemimpin kelompok ini adalah seorang keabadian tingkat pertama. Xiao Yan segera berkata, apakah kalian belum menemukan orang yang kalian cari? Tugas kalian belum selesai. Mengapa kalian datang ke sini untuk mencampuri urusan orang lain? Mendengar kata-kata ini, kepala pemburu dewa itu seketika menyipitkan matanya. Ia berpikir, bagaimana mungkin sosok ini mengetahui hal-hal yang bersifat rahasia? Para pemburu dewa yang mengejar Xiao Yan sebelumnya telah mati. Bagaimana mungkin orang luar bisa mengetahui informasi yang hanya diketahui oleh para pemburu dewa? Dengan penuh penasaran, ia segera bertanya kepada klon dewa asli, siapakah kau? Xiao Yan menjawab dengan tenang, memintanya untuk menebak. Para pemburu dewa terkejut, kemarahan tiba-tiba melonjak di mata masing-masing. Mereka merasa Xiao Yan sedang menghina mereka. Pemimpin pemburu dewa itu pun segera berkata, sepertinya kau adalah orang berdosa yang baru saja diasingkan dari dunia lain. Jika kau mematuhiku, menjelaskan masalah ini, dan mengembalikan kekuatan bintang, mungkin aku bisa mengampunimu. Xiao Yan meledek, aku merasa kau terlihat lucu. Aku penasaran, apakah kepercayaan dirimu berasal dari kekuatanmu sendiri, atau dari jubah yang kau kenakan? Pemimpin pemburu dewa kembali mengerutkan kening, benar-benar merasa bingung dengan sosok klon dewa asli. Dari apa yang kau katakan, seharusnya kau mengetahui tentang Istana Pemburu Dewa, ujar pemimpin itu. Jika begitu, aku tidak akan repot-repot berbicara omong kosong lagi. Katakan di mana orang yang sedang kami cari. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan kembali tersenyum dan kembali memerintahkan mereka untuk menebak. Kata-kata ini membuat para pemburu dewa seketika menjadi marah. Aura kuat memancar dan meledak dari tubuh pemimpin itu. Ia lanjut berkata, karena kau tidak ingin bernegosiasi, aku akan membuatmu berlutut dan mengatakannya. Selesai berbicara, pemburu dewa di tingkat keabadian ini segera mulai melesat ke arah Xiao Yan. Melihat hal ini, sudut mulut Xiao Yan sedikit terangkat, sosoknya masih belum bergerak. Di mata pemburu dewa tingkat keabadian ini, Xiao Yan tampak seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Banyak petarung kuat hanya mengetahui bahwa keabadian hanya bisa ditembus dengan menggunakan origin Qi, dan sedikit dari mereka yang mengetahui tentang adanya tubuh keabadian yang legendaris. Bagi yang belum pernah bertarung melawan klon dewa asli, mereka akan merasa bahwa klon dewa asli hanyalah orang biasa,
terlihat lemah tanpa adanya fluktuasi origin Qi. Tetapi pemikiran ini akan menghilang sepenuhnya setelah menerima pukulan klon dewa asli. Hal yang sama berlaku bagi pemburu dewa tingkat keabadian yang melesat menyerang. Sosoknya melesatkan telapak tangan yang terbentuk dari kekuatan keabadian berwarna emas. Bayangan telapak tangan hitam besar akhirnya dilesatkan ke arah Xiaoyan. Telapak tangan besar itu membawa kekuatan keabadian yang menakutkan. Pemburu dewa tingkat keabadian itu berteriak bahwa satu telapak tangan ini akan mampu menghancurkan Xiaoyan berkeping-keping. Matanya dipenuhi dengan kepercayaan diri pada keterampilan bertarung tingkat penciptaan yang ia miliki. Melihat hal ini, Wu Zhan juga tidak bereaksi. Ia hanya berharap orang ini akan mampu mengalahkan Xiaoyan dengan pukulan ini, mengingat ia telah berhadapan dengan Xiaoyan dalam pertempuran singkat sebelumnya. Mata semua orang dipenuhi dengan harapan. Namun, di saat berikutnya, telapak tangan emas hitam yang meluncur ke bawah tiba-tiba berhenti. Getaran dan gemuruh segera muncul dari telapak tangan itu sebelum akhirnya suara yang memekakkan telinga terdengar. Ledakan keras benar-benar menghancurkan telapak tangan hitam hingga berkeping-keping. Pemburu dewa tingkat keabadian itu tersenyum, berpikir bahwa serangan ini benar-benar telah menghancurkan Xiaoyan. Ada suara teredam yang berat terdengar sebelumnya. Namun, begitu suara ini menyebar, tiba-tiba suara Xiaoyan terdengar di telinga semua orang. Tidak masalah jika seseorang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Tetapi jika kau berpura-pura menjadi kuat, maka menurutku, kaulah yang akan berlutut di hadapanku, ujar Xiaoyan. Semua orang, termasuk Wu Zhan, tiba-tiba terkejut. Mereka menatap ke arah sosok yang perlahan-lahan terungkap di pusat benturan. Pemburu dewa tingkat keabadian itu terdiam sejenak sebelum akhirnya melotot. Ia bergumam, orang ini tidak memiliki fluktuasi origin Qi dan tidak ada kekuatan keabadian di tubuhnya. Tetapi ia benar-benar mampu memblokir seranganku hanya dengan satu pukulan. Bagaimana mungkin? Jantung pemburu dewa tingkat keabadian itu tiba-tiba bergetar karena ia benar-benar tidak percaya. Bersamaan dengan hal tersebut, suara Wu Zhan terdengar, orang ini adalah tubuh keabadian yang legendaris. Ekspresi terkejut muncul di wajah pemburu dewa tingkat keabadian setelah mendengar apa yang dikatakan Wu Zhan. Bagaimanapun, orang yang baru saja disebutkan Wu Zhan ini hanyalah berada di dalam legenda. Hanya ada sedikit orang yang dapat mencapai tingkat keabadian hanya dengan mengelola fisik. Pemburu dewa tingkat keabadian itu tertegun. Sementara itu, Wu Zhan kembali berbicara. Ia berkata kepada sosok yang bernama Meng Dan, jika kita ingin mengalahkan orang ini, aku khawatir kita berdua hanya bisa bekerja sama untuk mendapat secercah harapan. Kekuatan orang ini benar-benar sangat kuat. Aku sudah melakukan bentrokan dengannya sebelumnya. Meng Dan seketika berbalik dan menatap ke arah Wu Zhan. Kekuatan macam apa yang dimiliki oleh orang ini? Tanyanya dengan suara rendah. Wu Zhan menatap Meng Dan dengan mata serius dan bergumam, tidak ada fluktuasi origin Qi. Tetapi ketika aku bertarung singkat dengannya sebelumnya, kekuatannya mungkin sebanding dengan langkah kedua tingkat keabadian. Meng Dan kembali dikejutkan mendengar penjelasan Wu Zhan. Ia tidak pernah menyangka bahwa klon dewa asli benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Tatapan rumit di matanya seketika melonjak. Ia dibingungkan, menatap ke arah Xiaoyan di kejauhan. Apakah aku harus menyerah atau kembali melakukan pertarungan? Jika aku mundur tanpa perlawanan, aku mungkin benar-benar akan segera kehilangan reputasiku. Wu Zhan kembali berkata, meskipun ia berada di langkah kedua keabadian, seharusnya kita akan bisa menghabisinya jika kita bekerja sama. Meng Dan akhirnya dengan serius berkata kepada Wu Zhan, aku bisa membantumu, tetapi setelah kita berhasil membunuhnya, kau harus melakukan sesuatu untukku. Wu Zhan sedikit terdiam, tetapi sesungguhnya ia tidak memiliki pilihan lain. Ia harus mendapatkan kembali energi bintang yang telah direbut oleh klon dewa asli. Wu Zhan akhirnya menganggukkan kepalanya, menunjukkan persetujuannya. Keduanya sama-sama mengangguk, dan mata mereka seketika terfokus kepada Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan tersenyum lembut dan bertanya, apakah kalian berencana untuk bergabung? Jika begitu, aku pikir itu adalah ide yang bagus. Begitu Xiaoyan selesai berbicara, segel bintang berkedip di antara alisnya. Meskipun ia terlihat dipenuhi dengan kepercayaan diri, Xiaoyan juga memahami bahwa klon dewa asli saat ini akan kesulitan berhadapan dengan mereka berdua. Meskipun kekuatan klon dewa asli telah meningkat dan ia bisa bersaing dengan tingkat keabadian langkah kedua, cukup sulit baginya untuk berhadapan dengan dua tingkat keabadian pada waktu yang bersamaan. Keyakinan mereka membara, dengan kerjasama, makhluk tingkat dewa yang terkenal kuat secara fisik ini pasti bisa mereka hancurkan. Meng Dan segera angkat bicara, nadanya penuh kesombongan, meskipun kekuatan fisikmu tangguh, kau takkan bisa menghadapi kami berdua. Ekspresi serius tak bisa disembunyikan baik dari Meng Dan maupun Wu Zhan. Mereka bergerak tanpa basa-basi, energi keabadian mengalir deras, menciptakan ledakan sonik saat kedua sosok itu melesat. Meng Dan memancarkan cahaya kemasan, sudah berada di atas kepala Xiaoyan.
sebilah pedang raksasa menggantung di tangannya, siap menebas dengan niat membunuh yang pekat. Sementara itu, Wu Zan membentuk busur, melepaskan anak panah emas yang kekuatannya jauh melampaui serangan sebelumnya. Namun, Xiao Yan, sang klon dewa asli, tetap bergeming. Metode klonnya memang demikian, ia tidak berniat menghindar. Untuk mengalahkan musuh, ia harus menggunakan tinju dan mendapatkan jarak yang optimal. Begitu dua serangan mematikan itu mendekat, mata Xiao Yan menyipit, jari-jarinya perlahan mengepal, segel di tangannya berubah. Dalam sekejap mata, pedang raksasa dan anak panah emas tiba. Dengan gerakan tinju yang sederhana namun berisi kekuatan yang menghancurkan, Xiao Yan melepaskan pukulan. Bum, kedua serangan itu hancur berkeping-keping. Xiao Yan menyeringai tipis. Aku sudah memblokir serangan kalian. Sekarang, gili. Begitu suaranya menghilang, Meng Dan bereaksi dan melesat mundur. Tapi sudah terlambat, sosok Xiao Yan tiba-tiba muncul di hadapannya. Melarikan diri bukanlah pilihan yang bijak sekarang, ucap Xiao Yan. Meng Dan menyipitkan mata. Detak jantungnya bertambah cepat, ia segera membentuk perisai dan melepaskan teknik segel iblis, menciptakan segel setinggi 100 meter di hadapannya. Namun, sebelum Meng Dan sempat bereaksi, segel itu meledak keras, tinju tak terhentikan itu sudah berada di wajahnya. Meng Dan berusaha melawan dengan mengerahkan kekuatan keabadian penuh. Benturan kembali terjadi, dan terdengar suara retak tulang dari lengannya. Tinju Xiao Yan tidak berhenti, langsung menghantam dada Meng Dan. Meng Dan memuntahkan seteguk besar darah. Sosoknya terhuyung-huyung sebelum berhasil menstabilkan diri. Xiao Yan menatapnya. Pakaian Meng Dan di bagian dada hancur, memperlihatkan armor perak bagian dalam yang memancarkan cahaya. Armor itu berhasil menahan pukulan, namun terdapat bekas tinju yang jelas tertinggal. Tanpa armor itu, lengan Xiao Yan pasti sudah menembus tubuhnya. Di sisi lain, Wu Zan mengangkat tangan, lingkaran cahaya kemasan kembali mengembun, dipenuhi amarah, ia memadatkan Garuda emas setinggi 100 meter. Garuda mengandung kekuatan luar biasa itu melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan mengepalkan jari dan kembali melesatkan tinju. Boom, Garuda cahaya itu sempat terhenti. Mata Wu Zan tampak serius. Xiao Yan menyipitkan mata, bergumam, senjata yang bisa digunakan dengan kekuatan keabadian. Sesaat kemudian, Garuda emas itu menghancurkan bayangan tinju Xiao Yan dan langsung menghantam tubuh klon dewa asli. Jubah Xiao Yan terpotong-potong, dan bekas luka muncul di kulitnya. Xiao Yan mengerutkan kening, ia tak menyangka senjata itu memiliki kekuatan sedemikian rupa. Barang yang sangat bagus, terima kasih sudah memberikannya kepadaku. Tanpa penundaan, Xiao Yan meraih inti Garuda emas itu, ia mengerahkan kekuatan penuh untuk mencengkeram Garuda emas itu. Wu Zan menggertakkan gigi, berteriak dingin, meskipun kau ambil, tak ada cara bagimu untuk menggunakannya. Xiao Yan tersenyum, kalau begitu, aku hanya perlu mencari informasi dari pencarian jiwa Wu Zan. Wu Zan terhenyak, sebelum Wu Zan bisa bereaksi, senjata itu sudah lenyap, tersimpan dalam cincin penyimpanan Xiao Yan. Sementara itu, Meng Dan, yang sudah kembali memegang pedang 5 meternya, menatap muram dan menebaskan pedangnya. Xiao Yan menoleh dan tersenyum, bergumam bahwa pedang ini kuat dan ia ingin tahu apakah Jiansu akan menyukainya. Benturan kembali terjadi, Xiao Yan berhasil memblokir tebasan emas tajam itu. Meng Dan terkejut, berteriak ganas pada Wu Zan agar mengeluarkan semua kemampuan terakhirnya. Tiba-tiba, Wu Zan dipenuhi kengerian saat melihat Xiao Yan melangkah maju, melesat ke arahnya, perisai cahaya muncul di tubuh Wu Zan, dan ia mengubah segel tangannya. Seketika, telapak tangan agung muncul dan dilancarkan ke arah Xiao Yan. Tinju Xiao Yan berbenturan dengan telapak tangan mematikan itu, dan ia terlempar mundur. Benturan tersebut melampaui prediksi, menyebabkan inti bumi meletus dengan gemuruh. Meng Dan memanfaatkan momen itu, ia mengubah segel tangan dan mengeluarkan keterampilan bertarung tingkat penciptaan, pedang panjangnya seketika memanjang 100 meter, memancarkan cahaya kemasan menyilaukan. Klon dewa asli segera menstabilkan tubuh dan berhadapan dengan serangan Meng Dan, ia kembali melesatkan tinju. Namun kali ini, tinju Xiao Yan hancur dalam sekejap, sabetan pedang itu langsung menghantam tubuh klon dewa asli. Garis darah muncul di tubuh Xiao Yan, ia benar-benar terluka oleh energi pedang tersebut. Xiao Yan mengerutkan kening, ekspresi terkejut di wajahnya. Meng Dan tertawa, mengejek, seberapa kuat dan tajam pedangku, Xiao Yan. Xiao Yan menunduk, menatap garis darah itu, kemudian ia mengangkat wajahnya, tersenyum, pedang yang sangat tajam, aku tidak menduganya. Kekuatan deras kembali melesat dari pedang, tetapi tubuh Xiao Yan tidak terbelah, garis darah itu menghilang dalam sekejap mata, membuat Meng Dan terkejut. Tinju Xiao Yan dilesatkan kembali, melemparkan Meng Dan hingga menyemburkan darah, meski armornya masih kokoh. Setelah memukul mundur Meng Dan, Xiao Yan beralih ke Wu Zan. Tinju kuat kembali dilesatkan,
tanpa memberi Wu Zhan waktu untuk menghindar. Intensitas benturan meningkat, kedua belah pihak terlibat pertarungan sengit. Meng Dan, yang telah menstabilkan diri, segera kembali ke pertempuran. Sementara itu, di inti bintang super tiangan, tubuh asli Xiao Yan sedang duduk bersila. Ia membuka mata dan bergumam, jika pertarungan ini berlanjut, akan sulit mencapai hasil. Aku harus muncul dan bergabung dengan klon dewa asli untuk membantai mereka. Niat membunuh melonjak di mata Xiao Yan. Ia melesat, kecepatannya meningkat drastis. Kelinci Bing Yun mau tak mau harus bergegas mengejarnya. Di pusat benturan, klon dewa asli kini hanya bertahan dan sama sekali tidak menyerang. Meng Dan tersenyum licik. Sepertinya tubuh fisik ini sudah mencapai batasnya. Dia melemah dan hanya bisa bertahan. Sekarang giliran kita, jangan menahan apapun, kita habisi orang ini. Gabungan kekuatan sejati keduanya mengeluarkan kartu truf terkuat masing-masing. Namun, betapapun kerasnya mereka menyerang, Xiao Yan masih memblokir. Setelah ratusan pertukaran, mereka mundur dengan kening berkerut. Meng Dan menggertakkan gigi. Kita harus segera mencari bala bantuan. Kekuatan fisik orang ini tak bisa ditembus, meski ia sudah melemah. Kalian akan mencari bala bantuan? Xiao Yan tersenyum. Kalau begitu, aku juga akan mencari bala bantuan. Tiba-tiba, sesosok berjubah hitam muncul di belakang klon dewa asli. Itu adalah tubuh asli Xiao Yan yang menyembunyikan penampilannya. Meng Dan tertawa terbahak. Bala bantuan, sosok lemah di tingkat Daugat bintang 7. Hanya dengan satu telapak tangan, aku bisa menghancurkannya. Klon dewa asli tersenyum. Kalian terlalu percaya diri. Izinkan aku menunjukkan bahwa semut yang kalian remehkan akan bisa menghabisi kalian. Seketika, tubuh asli dan klon dewa asli bergabung. Tanda dewa jahat muncul di antara alis. Aura klon itu melonjak, memancarkan origin ki yang menakutkan, disertai 3 jantung api dan 1 jantung guntur yang menyala-nyala. Penampilan Xiao Yan kini berubah, wajahnya mendominasi. Perubahan mendadak ini membuat pupil Wu Zhan dan Meng Dan menciut. Mereka merasakan fluktuasi origin ki yang sangat menakutkan. Mengapa dia tiba-tiba memiliki origin ki? Wu Zhan berseru heran. Ekspresi Meng Dan seketika berubah drastis. Xiao Yan sudah berada di hadapan mereka. Tujuannya, Meng Dan. Wu Zhan hendak bereaksi, tetapi cahaya putih tiba-tiba memenuhi mata Meng Dan. Tubuhnya terhenti dalam sekejap, waktu yang lebih dari cukup bagi Xiao Yan. Tinju kuat Xiao Yan, yang kini bercampur dengan kekuatan guntur surgawi penghancur kehampaan, dihantamkan ke dada Meng Dan. Boom! Bola mata Meng Dan menonjol. Darah bercampur organ dalam yang rusak menyembur, armor bagian dalamnya hancur, tulang rusuk Meng Dan patah semua. Lengan Xiao Yan menembus dadanya. Meng Dan mencoba menusukkan belati emas ke dada Xiao Yan, tetapi belati itu hancur saat berbenturan dengan tubuh fisik dewa. Ia merasakan kekuatannya merosot. Panik, ini tidak mungkin, di mana kekuatan keabadianku? Meng Dan memohon ampun, menawarkan informasi istana pemburu dewa, bahkan merekomendasikan Xiao Yan menjadi pemburu dewa. Sudah terlambat untuk mengaku kalah, jawab Xiao Yan dingin. Kelima jarinya mengepal, menghancurkan jantung Meng Dan. Xiao Yan menarik lengannya, api berkobar, membakar darah, ia mengeluarkan giok, mengumpulkan esensi darah ketiga dari makhluk tingkat keabadian. Di bawah tatapan Wu Zhan, tubuh Meng Dan hancur berkeping-keping, api hitam terbang keluar, mengubah sisa-sisa Meng Dan menjadi abu. Jiwa Meng Dan melesat ke arah Wu Zhan, tetapi labu dewa bermata 9 muncul, membidik jiwa yang hendak melarikan diri. Jiwa Meng Dan tersedot, menyisakan teriakan menyedihkan. Ancaman dan pilihan Wu Zhan. Xiao Yan kemudian mengalihkan pandangan ke anggota istana pemburu dewa yang tersisa. Ia melakukan pembantaian barbar agar tidak ada informasi yang bocor. Semua dibakar, kecuali cincin penyimpanan yang berisi total 300 miliar pil origin ki. Terakhir, ia menatap Wu Zhan, mendekat, tubuh Wu Zhan gemetar. Ia tahu, tidak ada kesempatan untuk lari atau melawan, ia hanya bisa patuh. Xiao Yan bertanya, apakah kau masih ingin hidup? Tentu saja, para pemburu dewa dan pemimpin mereka telah mati di bintang super tiangan. Jika aku tidak menghabisimu, istana pemburu dewa akan menemukan petunjuk darimu. Jadi, tampaknya tidak ada alasan bagiku untuk membiarkanmu hidup. Wu Zhan berkeringat dingin, menawarkan untuk segera meninggalkan bintang super tiangan dan bersumpah tidak akan membocorkan informasi. Xiao Yan menatapnya menyipit, jika aku di posisimu, apakah kau akan percaya perkataan itu? Wu Zhan merenung, menggertakkan gigi, tentu saja, aku tidak akan percaya. Ia akhirnya menyerah, hidup dan mati adalah takdir. Aku hanya berharap, Tuan tidak memusnahkan makhluk hidup yang berada di bintang super tiangan. Xiao Yan menatap Wu Zhan, ragu, apakah ia harus menghabisi? Jika dipikir-pikir, bagaimanapun Wu Zhan benar-benar terpaksa untuk berhadapan dengan Xiao Yan. Wu Zhan adalah penanggung jawab dari bintang ini dan Wu Zhan secara alami harus melindungi bintang ini. Begitu Xiao Yan memikirkan hal ini,
Xiao Yan pada akhirnya kembali memandang ke arah Wu Zan dengan tegas. Xiao Yan pun perlahan segera bertanya, apakah Wu Zan mengetahui jurang maut? Wu Zan pada saat ini sedikit terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Sosoknya menatap ke arah Xiao Yan dan Wu Zan sepertinya tidak merasakan niat membunuh apapun dari Xiao Yan. Wu Zan pada akhirnya segera mengangguk dan berkata bahwa ia mengetahuinya. Xiao Yan pada saat ini segera kembali bertanya, seberapa banyak yang Wu Zan ketahui? Wu Zan pada saat ini menggertakkan giginya dan merasa sedikit curiga dengan Xiao Yan. Wu Zan berpikir bahwa Xiao Yan sepertinya memiliki keinginan untuk menyiksa Wu Zan. Wu Zan pada akhirnya segera berkata bahwa ia telah menyerah di dalam pertempuran ini. Oleh karena itu, jika Tuan ingin menyiksanya, sebaiknya mereka melupakan hal tersebut. Xiao Yan pada saat ini tidak menanggapi perkataan Wu Zan dan balik bertanya, seberapa banyak Wu Zan mengetahuinya. Wu Zan hanya bisa menghela napas dan berkata bahwa Wu Zan setidaknya tahu 60% mengenai tempat tersebut. Tetapi Wu Zan benar-benar tidak terlalu tertarik dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Tuan. Selain itu, sesungguhnya Wu Zan juga telah datang dan berasal dari jurang maut tersebut. Lanjutnya, Wu Zan menjelaskan bahwa tempat ini merupakan tempat yang sangat berbahaya dan tempat ini benar-benar akan dapat mengubah temperamen seseorang. Xiao Yan pada akhirnya menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan pada saat ini sedikit menghela napas. Sejujurnya, Xiao Yan tidak mengetahui mengenai apa yang baru saja dikatakan oleh Wu Zan. Namun, satu hal yang Xiao Yan pahami adalah bahwa ketika seseorang berasal dari tempat yang sangat berbahaya, lingkungan yang kejam seperti itu akan membuat mereka lebih berhati-hati. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata, sepertinya Xiao Yan tidak harus membunuh Wu Zan, tetapi Wu Zan harus ikut dengan Xiao Yan ke jurang maut. Begitu Wu Zan mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, sosoknya pada saat ini sedikit melotot. Bagaimanapun, Wu Zan mengetahui tempat tersebut dengan sangat baik dan segera bertanya dengan kaget, apakah Tuan ingin pergi ke jurang maut? Xiao Yan pun mengangguk dengan tenang, sementara Wu Zan segera berkata bahwa meskipun Tuan kuat, jurang maut ini merupakan tempat yang sangat aneh. Ada banyak makhluk tingkat keabadian yang telah mati di dalamnya. Oleh karena itu, sebaiknya Tuan pada saat ini membatalkan niatnya jika tidak memiliki tujuan yang pasti. Saran Wu Zan. Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya, tetapi Xiao Yan tidak memberitahu Wu Zan mengapa Xiao Yan ingin pergi ke sana. Terlebih lagi, setelah mendengar Wu Zan yang berhasil keluar dari jurang maut, Xiao Yan segera memutuskan untuk mengajak Wu Zan pergi bersamanya. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa akan lebih baik memiliki seseorang yang tahu jalan. Wu Zan pada akhirnya hanya bisa tersenyum getir dan bertanya, apakah saya pada saat ini memiliki pilihan? Xiao Yan pun tersenyum dan berkata, tentu saja Wu Zan pada saat ini masih memiliki pilihan. Jika Wu Zan tidak mau mengikuti Xiao Yan, maka Wu Zan tentu tahu apa konsekuensinya. Wu Zan hanya bisa tersenyum pahit mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Pada akhirnya, Wu Zan segera menawarkan esensi darah dan jiwanya kepada Xiao Yan. Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera mengambil esensi jiwa dan darah dari Wu Zan. Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum karena Wu Zan benar-benar merupakan sosok yang peka. Wu Zan berkata, sepertinya Tuan benar-benar telah membuat marah istana pemburu dewa. Sejauh yang saya tahu, ada ahli tingkat kedua dan bahkan tingkat ketiga keabadian di istana pemburu dewa. Begitu mereka mengambil tindakan. Sebelum Wu Zan bisa menyelesaikan kata-katanya, Xiao Yan pada saat ini tersenyum tipis dan berbicara. Xiao Yan menjelaskan bahwa terkadang seseorang perlu mengambil makanan dari mulut harimau agar hidup ini menyenangkan. Wu Zan pada saat ini hanya bisa menghela napas mendengar pepatah yang tidak terlalu berpengaruh di hidup Wu Zan. Xiao Yan pada akhirnya segera menepuk kelinci Bingyun sebelum akhirnya kelinci Bingyun pada saat ini segera berubah menjadi ukuran yang besar. Xiao Yan lanjut segera naik ke atas punggung kelinci Bingyun, diikuti oleh Wu Zan. Xiao Yan pada akhirnya melesat berubah menjadi kilatan cahaya, sementara Wu Zan pada saat ini terbang sendirian. Di dalam perjalanan, Xiao Yan pada saat ini menghela napas lega karena sudah waktunya bagi Xiao Yan untuk meningkatkan kembali kekuatannya. Bersamaan dengan Xiao Yan yang meningkatkan kekuatan dari klon dewa asli pada saat sebelumnya, lautan origin Qi Xiao Yan juga pada saat ini telah meningkat cukup jauh. Xiao Yan sekarang telah mencapai total 48 juta bintang di lautan bintang miliknya. Sedikit lagi, Xiao Yan akan bisa menerobos ke tahap akhir dogat bintang 7. Selain itu, setelah Xiao Yan meninggalkan dunia sensi, Xiao Yan juga mengetahui perkembangan yang berada di dunia sensi melalui kesadaran yang Xiao Yan sembunyikan di tubuh Guijun. Xiao Yan menyadari bahwa mansion surgawi masih melakukan pencarian habis-habisan terhadap Xiao Yan. Setelah cukup lama dan mereka tidak mendapatkan hasil, mereka pada akhirnya memastikan bahwa Xiao Yan memang benar-benar telah mati.
berita tentang kematian dari reinkarnasi yang mulia ini juga telah sampai di telinga Jin Taiwei di Istana Aliansi Dosan. Jin Taiwei juga tentu saja tidak akan meragukan berita yang bersumber dari Mansion Surgawi. Setelah mendapatkan kabar hal tersebut, Jin Taiwei pada saat ini benar-benar merasa senang. Jin Taiwei juga pada saat ini telah pulih, meskipun membutuhkan waktu yang lama. Terlebih lagi, kekuatan dari Jin Taiwei juga pada saat ini sepertinya telah meningkat. Sementara itu, kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini bertanya, seberapa jauh tempat ini dari jurang maut? Wu Zhan segera menjawab bahwa jarak mereka tidak jauh. Jika tidak terjadi permasalahan, maka mereka setidaknya akan tiba dalam waktu 2 tahun, katanya. Xiaoyan terdiam sejenak mendengar apa yang dikatakan oleh Wu Zhan, sebelum akhirnya bertanya, apakah menurut Wu Zhan akan ada kecelakaan di sepanjang jalan? Wu Zhan berkata bahwa ia tidak bisa memprediksi hal ini dengan akurat. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan menjelaskan bahwa Xiaoyan merasa kecelakaan akan segera menimpa mereka. Wu Zhan seketika melihat kehampaan di sekitarnya dan menjadi semakin waspada setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Namun, Wu Zhan tidak menemukan kelainan apapun dan berkata bahwa ia tidak melihat adanya sesuatu yang aneh. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini segera berkata, sebaiknya Wu Zhan pergi ke timur dan segera pergi menangani permasalahan ini. Wu Zhan seketika tampak curiga dan menoleh ke arah timur, sebelum akhirnya memutuskan untuk melesat. Setelah beberapa saat, Wu Zhan pun seketika kembali dari timur sambil memegang 2 kepala di tangannya. Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan bertanya, apakah mereka berasal dari Istana Pemburu Dewa? Wu Zhan menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa mereka adalah dugaan bintang 8 dan sepertinya orang ini sudah mengikuti mereka cukup lama. Dan untuk mencegah keberadaan mereka bocor lebih jauh, maka Wu Zhan menghabisi mereka, jelas Wu Zhan. Xiaoyan pun mengangkat alisnya dan pada saat ini berpikir, bukankah Wu Zhan takut pada Istana Pemburu Dewa? Xiaoyan pada akhirnya bertanya, apakah Wu Zhan tidak takut akan balas dendam dari Istana Pemburu Dewa? Wu Zhan pada saat ini segera menghela napas, sebelum akhirnya berkata dengan nada sedikit marah. Wu Zhan menjelaskan, jika berbicara mengenai takut, tentu saja Wu Zhan takut. Tetapi jika mereka benar-benar mengejar Xiao Yan dan Wu Zhan, begitu mereka menemukan Wu Zhan berjalan bersama dengan Xiao Yan, bukankah itu adalah jalan buntu bagi kami? Xiao Yan pun tersenyum tipis dan menyadari apa yang dimaksud oleh Wu Zhan. Ada 2 makhluk tingkat keabadian dan hal tersebut benar-benar akan sulit untuk dihadapi. Pada akhirnya, mereka segera melesat menuju ujung kehampaan dengan semakin cepat. Xiao Yan juga pada saat ini kembali bertanya kepada Wu Zhan, apakah kekuatan terkuat yang dimiliki oleh Istana Pemburu Dewa? Wu Zhan pada saat ini mengerutkan kening dan mulai berbicara dengan sungguh-sungguh. Wu Zhan segera berkata bahwa memang ada seseorang di Istana Dewa Pemburu yang kuat. Menurut rumor, ia sudah menjadi dewa tingkat keabadian. Ia juga merupakan orang terkuat yang dikenali oleh Wu Zhan sejauh ini, jelasnya. Xiao Yan kembali bertanya kepada Wu Zhan, apakah orang ini adalah penguasa Istana Pemburu Dewa? Wu Zhan menggelengkan kepalanya mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiao Yan. Dengan ekspresi aneh, Wu Zhan pada akhirnya lanjut menjelaskan bahwa sebenarnya ini cukup aneh. Rumor mengatakan bahwa penguasa Istana Pemburu Dewa tidak terlalu kuat. Yang benar-benar kuat adalah 8 makhluk tingkat keabadian yang mengikutinya di belakang, ungkap Wu Zhan. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening sebelum akhirnya berkata, jika begitu permasalahannya, pada saat ini di alam Xuan Yin, orang terkuat baru mencapai tingkat kelima keabadian. Wu Zhan kembali menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya bercerita bahwa dahulu kala telah terjadi perang besar. Perang ini benar-benar mengejutkan alam Xuan Yin. Namun, jika berbicara mengenai hal ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah Tuan mengenali sosok Permaisuri? Tanyanya. Wu Zhan menjelaskan bahwa Permaisuri pernah menjadi orang terkuat di dunia sejati Xuan Yin dan bahkan bergerak menuju ke alam yang lebih tinggi. Namun, sangat disayangkan, pada akhirnya beberapa perubahan terjadi, dan seorang sekuat Permaisuri benar-benar telah mati. Sejak Permaisuri mati, alam Xuan Yin tampaknya telah dikutuk dan disekat, jumlah kekuatan tingkat keabadian yang dapat diserap sangat terbatas. Selain itu, dikatakan juga bahwa seseorang telah mengambil energi dari alam Xuan Yin. Hal ini menyebabkan kekuatan keabadian mengalir, dan saya juga dapat mendeteksi bahwa kekuatan keabadian di tempat ini semakin menipis. Untuk beberapa alasan, Wu Zhan selalu merasa bahwa ada sesuatu yang akan terjadi di alam Xuan Yin, pungkas Wu Zhan. Xiao Yan pada saat ini terdiam mendengar apa yang baru saja diceritakan oleh Wu Zhan. Xiao Yan menyadari bahwa cerita ini kemungkinan besar memiliki hubungan dengan Xiao Yan. Sementara itu, di sisi lain, Wu Zhan pada saat ini kembali bercerita kepada Xiao Yan. Wu Zhan berkata, sesungguhnya, jika menghitung masalah kekuatan,
Dikabarkan bahwa ada banyak monster kuat yang tersembunyi di planet atau bintang Xiao. Kekuatan spesifik mereka tidak diketahui, tetapi hal tersebut membuat Istana Pemburu Dewa tidak berani mendekat dengan begitu mudah. Dengan mampu membuat Istana Pemburu Dewa takut, tentu saja ada seseorang yang lebih kuat di antara orang-orang ini. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Wu Zhan. Dengan kata lain, mungkin saja orang-orang yang pernah bersama dengan Xiao Yan sebelumnya merupakan orang yang sangat kuat. Namun, mereka semua pada saat sebelumnya tidak mengeluarkan kekuatan mereka dan hanya ingin menguji Xiao Yan. Xiao Yan pun hanya bisa menghela napas karena Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak bisa memiliki spekulasi yang akurat mengenai hal tersebut. Hal ini masih di luar jangkauan Xiao Yan, dan Xiao Yan pada saat ini hanya perlu fokus untuk meningkatkan